Aries, ini adalah general reading, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan? Single, berpasangan, dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban, pesan, dan note to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai untuk single. Anda perlu menjaga kefokusan Anda. Bisa juga berarti di 7 hari ke depan ada sesuatu yang berpotensi untuk melencengkan Anda dari fokus Anda. Fokus Anda ini, goal Anda ini sangat berharga. Pertahankan itu. Walau mungkin akan bertemu dengan beberapa godaan. Menjadi pesan untuk Anda. Beberapa dari Anda perlu meningkatkan cara berkomunikasi Anda, strategi-strategi pemasaran atau komunikasi, public speaking, pertemanan, rapat-rapat, dan serupa lainnya. Intinya adalah semakin tingkatkan cara-cara komunikasi Anda. Anda akan bertemu dengan banyak orang di sini, yang kemudian mungkin bisa jadi mereka sefrekuensi atau semisi visi dengan Anda. Di mana juga bisa berarti ada hubungan yang akan berkelanjutan. Dan Anda akan mendapatkan undangan di acara-acara penting, rapat-rapat penting sebagai pembicara, dan serupa lainnya. Atau memang pada situasi ini, hari-hari ini, waktu-waktu ini, Anda perlu mengadakan pertemuan atau rapat-rapat penting, rapat darurat, rapat dadakan, entah untuk case apa, detail Anda. Untuk berpasangan, kendalikan ego Anda, jangan maunya menang sendiri. Juga ada gambaran lainnya bahwa beberapa waktu ke depan ada yang emosi meninggi, mudah sensi. Biasanya tidak apa-apa, bisa menjadi apa-apa. Merupakan rambu-rambu untuk sekalian Anda. Cooling down jika terasa emosi meninggi, maka cooling down. Jika melihat pasangan meninggi, maka perlu untuk melembut. Apakah semacam itu? Tidak main tubruk, tidak main hajar, tidak pula mengimbangi sensinya. Hubungan yang boleh dibilang semakin menguat untuk bacaan lainnya. Rambu-rambu adalah rambu-rambu. Buat secara hubungan di sini banyak hubungan yang akan menguat. Ada penerimaan, ada restu, ada persetujuan. Setelah melakukan perjuangan, mendapatkan itu selama ini, bisa juga mengabarkan kepada Anda demikian. Untuk karir Anda, bawalah keseimbangan pada diri Anda dengan titik-titik-titik. Maksud saya adalah, di sini tampak seseorang terlalu banyak memberi, seseorang terlalu banyak menerima. Dalam hal ini mungkin Anda terlalu banyak memberi kepada siapakah atau kepada apakah. Anda terlalu banyak memberi kesabaran, Anda terlalu banyak memberi waktu, Anda mengorbankan waktu istirahat Anda untuk titik-titik-titik, membantu teman, rekan misalnya, dan serupa lainnya. Maka tetaplah berada di job description Anda, solekan untuk beberapa Anda yang terlalu baik ini. Beranilah untuk bersikap tegas, membuat batasan, dan serupa lainnya. Sehingga Anda tidak terasa hanya dimanfaatkan saja. Jika Anda tidak membuat batasan atau ketegasan, Anda akan bisa kering dibuatnya. Jadi overall di sini untuk karir Anda boleh dibilang secara situasi adalah cukup stabil, but di sisi lain tentang apa yang saya sampaikan tadi sebagai pesan untuk Anda. Sehingga Anda tidak hanya
dikeringkan oleh situasi atau seseorang. Karena Anda terlalu banyak memberi. Untuk keuangan, pekerjaan-pekerjaan cukup lancar. Ada beberapa deadline mungkin yang nyaris datang bersamaan batasan waktunya. Dan entah kenapa mungkin di sini juga bisa menjadi pesan bahwa membutuhkan kecepatan untuk mengerjakan apa-apa yang ada di hadapan Anda. Percepatlah prosesnya kah? Atau apanyakah tanpa mengurangi kualitas Anda tentunya. Banyak uang masuk datang kepada Anda, ada sumber-sumber keuangan baru, berbondong-bondong datang kepada Anda, apakah itu kesempatan, apakah nyata-nyata Anda, seseorang datang kepada Anda dan menyerahkan sebuah proyek kepada Anda, atau Anda memenangkan. Untuk beberapa dari Anda bisa bersantai-santai sejenak di 7 hari ke depan, jika memang Anda sudah menyelesaikan semua apa yang menjadi tanggung jawab Anda, dan mungkin sudah, mendapatkan bayaran atasnya, semacam itukah? Anda bisa bersantai-santai sejenak. But, jika Anda memang belum menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab Anda, maka selesaikanlah, tambahkan kecepatan tanpa mengurangi kualitasnya. Overall di sini secara pemasukan itu cukup aman dan atau baik-baik saja, dan secara pengeluaran Anda bisa menghandle semua pengeluaran Anda. Anda sudah dalam proses memanjat kesuksesan Anda. Tetaplah fokus ke depan sana. Di mana ada gambaran, beberapa dari Anda akan mendapatkan gangguan yang membuat Anda melenceng dari fokus Anda. Dan akan ada cahaya, bimbingan bagi langkah-langkah Anda, atau cahaya di lorong gelap Anda. Biasanya semacam itu. Dan untuk beberapa dari Anda, ada semakin tumbuhnya kesadaran, kedewasaan, atau beberapa Anda akan mengalami pertumbuhan spiritual. Dan untuk berikutnya ada pekerjaan baru yang bisa Anda dapatkan, ada kesuksesan yang bisa Anda dapatkan, panen kerja keras Anda untuk beberapa Anda, dan beberapa dari Anda akan menerima sesuatu yang penting untuk Anda. Apakah ini proyek? Apakah pekerjaan? Apakah mungkin hadiah? Lakukan peregangan tubuh. Bagi mungkin beberapa Anda yang selalu berada di belakang meja, perlulah untuk meregangkan tubuh Anda, otot-otot Anda, otot leher, otot tangan, dan serupa lainnya. Berdiri sebentar, berjalan beberapa langkah. Kemudian singkirkan hal-hal negatif berhubungan dengan sosial media. Ikuti akun-akun positif di sosial media. Self-care untuk Anda. Beberapa dari Anda akan bertemu dengan seseorang yang menghangatkan hati Anda atau melelehkan hati Anda, yang bisa Anda ajak berbicara dari hati ke hati, yang bisa Anda percaya. Atau jika saya sampaikan sebagai pesan, jika Anda ingin berbicara dari hati ke hati atau curhat dan serupa lainnya, carilah orang yang bisa Anda percaya, yang tidak ember tentunya. Untuk berikutnya ada yang perlu untuk Anda cut off saja.
Untuk berikutnya, semakin tumbuhkan rasa percaya diri Anda kah? Keberanian Anda kah? Atau bisa juga untuk beberapa dari Anda lainnya mendapatkan colekan tetaplah rendah hati, tetaplah baik hati. Ini lebih ke arah tidak sombong, berhubungan dengan kesombongan. Congkak, tinggi hati, angkuh. Jawaban dari semesta. Sementara saya men-shuffle kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Lepaskan jawaban untuk Anda. Tanggal, bulan, tahun kelahiran, tanggal, bulan, tahun baik, penjumlahan atau kode-kode apakah? 56, 62, 73, 18, 30, 21, 6051, 07558, 3816. Tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, inisial apakah, panggilan sayang, nama panggung, R, W, A, W, B, I, T, K, T, V, Q, N, S. Nama bulan. Juli, November, Februari, Maret, Agustus, Juli, Juni. Jika jawaban Anda berbentuk zodiak, inilah mereka. Virgo, Libra, Scorpio, Aquarius, Leo, Sagittarius, Capricorn. Ini adalah zodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Membawa kabar baik, prospek, hadiah. Pisces, Virgo, Taurus, Leo, Aquarius, Capricorn, Virgo, Libra. Yang double-double energinya lebih kuat dari yang lainnya atau perlu menjadi sorotan untuk Anda. Note to self. Ini saatnya untuk berubah. Saatnya membawa hidup Anda ke tingkat yang lebih tinggi. Masa lalu tidak bisa dihapus, biarkan tersimpan. Mulai tulis masa depan Anda. Tentang cinta, apa yang dirasakan, dipikirkan, ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Aku mencintaimu dan masih mencintaimu. Jangan menikah jika kamu tidak bisa mengendalikan amarahmu. Ya, pada akhirnya pasangan bisa menjadi sampah amarah. Pelampiasan amarah, pelampiasan emosi. Repot jika begitu. Tentang hubungan apa? Dengan siapa? Beberapa dari Anda mendapatkan rambu-rambu jika Anda akan bertemu dengan orang yang patut untuk Anda waspadai. Mengatakan red flag di sana. Dan untuk berikutnya tentang maaf, memaafkan, atau belajar maaf, memaafkan, memberikan maaf, entah kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Jadikan semua yang sudah berlalu tersebut, yang terjadi tersebut sebagai pelajaran. Sehingga tidak jatuh ke lubang yang sama. Message from Universe. Saya menebarnya dalam bentuk beli kartu, walau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda, bisa jadi itu pun adalah untuk Anda. 1, 2, 3, silakan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama. Penyesuaian diperlukan. Ada yang tidak sesuai. Ada yang belum sesuai. Ada yang bahkan tidak sesuai. Maka perlulah untuk disesuaikan dahulu sebelum titik. Harap isi sendiri dengan detail Anda. Untuk Anda yang berada di kartu kedua, ini adalah waktunya bagi Anda untuk memberi daripada menerima atau mengambil. Entah untuk case apa di sana, crosswatcher kah, vice versa kah pula.
Jika saya luaskan, ini adalah waktunya bagi Anda untuk titik-titik-titik daripada titik-titik-titik. Harap isi sendiri dengan detail Anda. Kartu ketiga. Anda diharapkan untuk peka terhadap kode-kode semesta. Apakah itu suara, apakah yang Anda lihat, apakah yang Anda dengar. Luasnya semacam itu, karena di sanalah jawaban untuk Anda atau bimbingan bagi langkah-langkah Anda. Walaupun sekali saja Anda melihatnya atau mendengarnya, tetapi mengena di hati Anda, apalagi berkali-kali, maka itu adalah untuk Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you.